Sekarang kita akan mulai dengan diskusi awal, brainstorming dulu. Silakan Pak Jati, are you ready to start? Sepertinya. Oke. Kita coba ya. Mari. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita Zoom pertama dan juga kegiatan di Google Classroom. Kita akan lebih ke Google Classroom ya. Google Classroom, lalu kita masuk ke experiencing. Jadi Bapak Ibu masih sebagai siswa, ya belum sebagai guru ya. Kita akan experiencing sebagai siswa. Nah, menu siang ini kita akan bicara tentang apa yang terjadi di Google Classroom. Lalu kita akan diskusi lagi tentang tema besar. Lalu nanti akan ada small group discussion, diskusi, dan whole group discussion. Ya. Balik lagi, Bapak Ibu tetap sebagai siswa, jadi nanti mohon diskusinya ya seperti diskusi siswa aja lah, kira-kira gitu ya. Nah, apa yang terjadi di Google Class? Di Google Class Bapak Ibu sudah dikenalkan dengan tema besar. Tema besar kita adalah RTH, ruang terbuka hijau di sekolah yang ideal. Lalu sudah diminta untuk mengunggah foto lokasi yang cocok untuk RTH di sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan memperdalam lagi, kita akan menghubungkan apa yang terjadi di Google Classroom dengan kegiatan kita Zoom hari ini. Tapi temanya masih tema tentang RTH ya. Kita masih dalam tahap eksplorasi. Oleh karena itu ini tema besar yang kita usung semua, mendesain ruang terbuka sekolah menjadi tempat asik dan menyenangkan. Jadi kata kuncinya asik dan menyenangkan dari guru dan siswa. Gitu ya, itu kata kuncinya. Mari kita lihat bercurah pendapat dulu dengan menjawab pertanyaan ini lewat chat ya. Manfaat adanya ruang terbuka hijau di sekolah. Apa manfaatnya? Silahkan ditulis di chat. Manfaat ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah. Sudah disinggung-singgung di Google Classroom. Sekarang kita coba angkat lagi. Silahkan. Di chat room. Diketik saja, saya tunggu. Ada. Atau ada yang mau menggunakan mikrofon? Kalau tidak mau menulis di chat? Kok sepi? Oh, sudah ada nih Bu Trisna. Bu Trisna, terima kasih memberikan suasana sejuk dan nyaman. Lalu Pak Suyatno menambah keindahan. Ada Pak Krisyanto untuk ketenangan dan kesehatan, ketenangan jiwa. Jadi kalau di rumah pergi ke sekolah, ruang RTH. Oke. Nah ini itu yang keren nih. Suasana nyaman menjadi paru-paru sekolah. Memperbanyak produksi oksigen. Keren. Terima kasih. Lalu Pak Siswanto, manfaatnya ada sisi lain dari keseharian pembelajaran sehingga bisa merefresh. Oke. Why? Pak Hendy menambah kebahagiaan. Ya, sirkulasi udara menjadi baik, tempat belajar siswa, oke. Belajar menjadi lebih mudah meresap, jadi mungkin perlu dipikirkan nanti buku-buku di perpustakaan dipindah ke ruang terbuka hijau, ya. Itu ide dari Pak Sudirwanto ya. Pak Yulianto memberikan suasana udara yang menyegarkan dan menyehatkan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Pertanyaan berikut.
fasilitas apa saja yang dapat memaksimalkan ruang terbuka hijau. Ya, ini masih ada yang memberikan suasana yang berbeda, sirkulasi udara. Nah, pertanyaan yang berikutnya, fasilitas apa saja yang dapat memaksimalkan ruang terbuka hijau di sekolah? Fasilitas yang diperlukan apa? Supaya RTH maksimal. Silakan. Manfaatnya menjadi lebih bermanfaat, harus diberi apa? Dan cara memaksimalkannya bagaimana? Ruang terbuka hijau. Ada kolam. Bagus, sekalian mancing. Oke, tempat duduk santai, menyatu dengan alam, tanaman dan pohon, ada air mancur. Oke. Apalagi? Tadi ada yang untuk belajar, mungkin rak buku mungkin ya. Ditambah apa? Tempat duduk, meja, tanaman, tempat bermain. Oke. Ada saung. Menarik. Nah ini, akses internet. Nah, akses internet di ruang RTH perlu. Pojok membaca, ide yang bagus juga. Ya. Tempat untuk belajar. Oke. Terdapat lintasan jogging. Ya, kalau ruang terbukanya luas boleh. Kalau ruang terbukanya sempit, mungkin agak sulit. Tergantung, silakan. Nah, tanaman gantung di bawah tangga, di pojok-pojok baca. Jadi ruang sempit, sudut-sudut kecil bisa dimanfaatkan. Oke. Tempat duduk dan wifi. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan curah pendapat dulu sebelum kita berdiskusi lebih jauh ya. Nah, sekarang green space, tempat yang hijau, judulnya itu. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Apa yang terlintas di pikiran waktu melihat gambar ini? Kalau ini ruangan kelas di mana Bapak Ibu biasa belajar gitu, tindakan apa yang bisa dilakukan? Silahkan di chat room. Yang terlintas apa nih waktu melihat gambar ini? Wah, langsung pengen memberikan pot bunga. Terima kasih. Ibu Witarmini. Suasana yang monoton. Oke, Ibu Nur. Monoton harus dipakai manakan gitu ya. Ibu Tresnawati ingin mengubah layout. Boleh. Ingin merubah desain tempat duduk. Boleh. Apalagi yang terlintas. Ada yang ingin menambahkan pot, mengatur ulang, mendesain ulang, tempat belajar dan tempat santai. Membuat tempat tersebut dirubah sesuai dengan metode pembelajaran yang akan dilakukan. Oke. Perlu menampilkan layout. Ya, memberikan enfokus dan media pembelajaran. Perlu digantung lukisan. Oke. Lukisannya lukisan apa? Lukisan alam, lukisan bawah laut, atau kelas yang bersih dan nyaman. Oke. Cocok nggak ini kalau pas COVID kayak sekarang itu? Ruang kelas ini. Oke, idenya sudah lumayan. Sekarang saya pindah lagi ke gambar berikut.
Apa yang sedang dilakukan anak-anak ini? Mohon dituliskan, ada 2 gambar. Belajar meneliti, oke? Meneliti tanaman tentunya. Mengamati tanaman, yuk. Menata tanaman, betul. Mengamati lebih dekat, ya. Terima kasih Pak Sis. Bulita belajar mengenai tanaman. Oke, mungkin praktek ya. Ibu Desnamati menggunakan media tanaman untuk belajar. Oke. Ada pendapat yang lain tentang gambar ini? Belajar sambil santai. Iya. Belajar sambil praktek ya. Bermain dengan tanaman. Oke. Identifikasi tanaman. Ya. Pak Suyatno mengamati dan mengenali tanaman. Oke. Pak Yulianto belajar menanam tanaman. Oke. Memindahkan tanaman gitu ya. Belajar di alam. Yuk. Oke, terima kasih responnya. Saya lanjutkan ke gambar berikutnya. Makin ke sini pertanyaannya atau yang diamatin makin rumit sedikit. Enggak rumit sih, tapi bisa dilihat dari sisi macam-macam. Apa yang bisa Anda katakan tentang 3 tanaman dalam pot ini? Jenis daun yang berbeda. Thank you. Simple, mudah. Oke. Simple dan mudah. Bagus dan lagi tren. Ya. Sekarang lagi tren. Ada janda bolong, ada macam-macam itu ya. Memberikan suasana yang berbeda dalam ruangan. Betul. Dengan adanya tanaman satu pot yang warnanya mirip dengan temboknya dan segala macam cukup serasi. Memberikan suasana yang berbeda. Perawatan. Dapat mudah perawatan, lalu dapat menyerap polusi udara. Terima kasih. Membuat suasana lebih asri, indah, memperindah ruangan, menghilangkan stres, kelompok jenis tanaman kembang atau bunga, vertical garden, thank you, memberikan udara segar dalam ruangan. Perawatannya mudah, good point. Nah, terima kasih. Walaupun belum semua menjawab, tidak apa-apa. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Nah, ini sudut sekolah tingkat TK, tingkat SD, atau SMP, atau SMK, atau yang lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sekolah ini di negara mana menurut Bapak Ibu? SD di Indonesia. Ya, kok bisa bilang Indonesia? Lihat gambar apa? Ya. Indonesia, oke, tingkatnya universitas atau SD, TK, TK SD Indonesia, Pak Suyatno. Ya, tingkat SD di Afrika. Karena ada gambar jerapah mungkin ya. Oke, boleh. Di luar Indonesia luas. Di mana kira-kira itu Bapak atau Ibu ya, Sukma. TK dan SD di Indonesia, kenapa Indonesia? TK Singapura. Kenapa Singapura? TK kursinya ketinggian nggak?
bisa dari SD sampai SLTA, bukan di Indonesia. Ya itu yang mana? Kalau SD, SLTA, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Nur, yang mana? Putuskan aja Bu. Bukan di Indonesia luas banget. Kalau bukan di Indonesia, terus saya bilang ini kira-kira di Kutub Utara gitu kan, luar Indonesia, terlalu luas. SMP di Jepang, menarik ini. Kenapa bisa bilang Jepang? SD Finlandia. Kenapa ya Finlandia ya? SD Indonesia. Ini ada yang menjawab di Indonesia karena tanaman kelapa dan bambu tanaman tropis. Oke, itu alasan. Tapi negara tropis bisa Malaysia. Ya, tidaknya SMP. Yang tropis tidak di Indonesia, yang ada bambu ada di Thailand juga. SD, SMP, Indonesia. Oke, bervariasi jawabannya, punya alasan masing-masing, punya justifikasi kenapa memilih SMP Indonesia, SMP Finlandia, ada yang bilang TK, ada yang bilang TK Afrika, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dengan gambar berikut. Nah, Bapak Ibu harus menjadi juri, harus menilai nih. Menilai 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Masing-masing gambar harus diberi nilai. Nilainya 1 sampai 10. Ya. Mana yang diberi nilai paling tinggi ditulis di awal. Umpamanya nomor 2 nilainya 90. Nomor 3 nilainya berapa, nomor 1 nilainya berapa, menurut urutan, lalu alasannya. Mengapa milih nomor 2 90 misalnya? Apa alasannya? Ya, jadi berilah gambar-gambar ini nilai dengan alasannya. Ya, silahkan dituliskan di chat room. Range menilainya 1 sampai 10, semua gambar harus dinilai. Silahkan. Dan alasannya. Itu penting, alasannya jangan lupa. "99 lebih indah dan artistik." Gambar nomor berapa, Ibu Utami? Oke, memberikan nilai, Pak Hendy memilihkan nilai 90, 1 sampai 10 aja, nggak usah 1 sampai 100. Menggunakan konsep vertikal garden yang lebih luas. Oke, nah Ibu Nur semuanya disesuaikan dengan tempat dan fungsi dan budget. Jadi ketiganya mendapatkan nilai 100. Waduh, ini ya, pengen jadi muridnya saya ini jadinya. Nilainya 100 semua nanti. Nomor 1, oke Bu Tami, terima kasih. 3 peringkat 1 dengan nilai 80. Karena desain. Oke, dan pilihan tanaman. Nomor 1 karena ruang terbuka. Bisa ditempati banyak orang. Oke. Pak Joko yang paling besar memberikan nilai pada nomor 2. Karena kerumitannya. Ini karena rumit, nggak jelas gitu. Boleh dinilai dari kerumitannya. Lalu Ibu Irani melihat dari variasi tanamannya. Ya.
Oke, jadi melihat dari variasi, melihat dari jenis, melihat dari kerumitan. Oke. Berkaitan dengan banyak orang yang bisa menikmati lebih banyak. Itu 1, 2, 3, sehingga membawa manfaat lebih banyak. Iya, Ibu Reni harus membeli angka itu. Angkanya berapa kira-kira? Mana yang paling tinggi? Kayaknya Bu Reni nggak mau memberikan angka juga. Saya pengen jadi muridnya nih, lurus terus. Oke, bagus penataannya untuk nomor 1 katanya, ya, macam-macam kan? Sangat variatif dan indah, memberikan inspirasi nilai 90 itu untuk nomor 1. Ya, bagus. Jadi Bapak Ibu sudah memberikan nilai masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya sudut pandang masing-masing, punya alasan masing-masing dengan kriteria penilaiannya. Terima kasih. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar ini. Ini adalah taman gantung. Semua di dinding ini menggunakan botol-botol bekas. Lalu ada dindingnya. Di sini juga tanaman dinding, lahannya sempit, gitu ya kira-kira. Pertanyaannya, langkah apa saja yang dilakukan sebelum membuat kebun seperti ini? Ya, langkahnya apa saja? Mohon ditulis. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, gitu. Sebelum membuat kebun seperti ini. Silakan. Oke, 1, mengumpulkan botol bekas. Ya, 2, apa? Ibu Lita, siapkan medium tanaman, siapkan tanamannya. Oke. Nah, ini menarik, Pak Joko membuat rencana. Oke. Jadi direncanakan dulu. Setelah direncanakan lagi. Menggunting dengan pola yang sesuai dengan yang direncanakan. Oke, jadi harus ada perencanaan ya. Itu vitamin. Menanam tanaman di polybag dulu. Oke. Jadi ada persemaian dulu gitu ya. Membuat desain lebih terdahulu. Oke. Pak Yulianto, terima kasih. Menentukan jenis tanaman, menyiapkan botol dan perlengkapan, baru mendesain tata letak. Oke. Mendesain tata letak dulu atau menentukan jenis tanaman dulu? Atau menyiapkan botol dulu? Oke. Hanya bertanya, Pak Yulianto, tidak apa-apa. Tidak harus diubah ya. Pak Joko membuat desain, langkah ketiga. Menyiapkan botol bekas, memilih tanaman yang sesuai, kemudian menanamnya, lalu merakit atau menyusun sesuai rencana. Oke. Itu dari Ibu Trisnawati. Satu, ada banyak botol bekas. Ya. Oke. Ibu Reni, bagus ini. Pikirkan ruang yang ada dan buatkan rencana. Diskusikan desain, kumpulkan materi sesuai dengan minta kolaborasi para siswa, merealisasikan rencana. Ya. Menyusun sesuai desain yang dilihat. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah punya bayangan kalau melihat seperti ini. Sekarang kita akan lebih mendetailkan lagi. Untuk itu
saya lempar ke feed kira-kira. Siap menangkap. Ya, siap. Tangkap saja ya. Oke, Pak. Thank you. Izinkan saya share screen. Siap. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi semuanya sudah berdiskusi mengenai RTH seperti apa sih yang ada di benak Bapak Ibu gitu ya. Dan diajak untuk warming up dulu nih, lihat tanamannya, ada yang membahas tanaman-tanaman tadi yang lagi ngetren, yang mana layoutnya seperti apa. Ada yang suka yang minimalis, yang rapi, ada yang suka model vertical garden, ada yang sukanya yang rimbun-rimbun gitu ya, macam-macam. Lalu kita juga bahas apa ya, tadi ada layout di dalam kelas seperti apa, kemudian jenis tanaman dan lain-lain. Nah, itu dari ide-ide tadi Bapak Ibu sudah diajak untuk melihat berbagai kemungkinan inspirasi. Kita akan mulai diskusi RTH yang akan Bapak Ibu desain di sekolah masing-masing. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu akan saya ajak untuk bekerja di breakout room. Bapak Ibu sebelumnya pernah bekerja di breakout room tidak? Mungkin di kegiatan workshop atau webinar yang lainnya, ada yang sudah berpengalaman? Atau baru pertama kali nih? Boleh membalas di chat, sudah pernah atau belum sebelumnya? Belum pernah? Oke. Nah, kita pengalaman pertama berarti ya? Wah, banyak yang belum. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Nanti di breakout room itu Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas face to face itu seperti kerja kelompok. Hanya kalau kerja kelompok kan kami masih bisa lihat apa yang terjadi di breakout di kelompok masing-masing. Nah, sekarang karena digital, Bapak Ibu akan bekerja mandiri. Seperti Zoom meeting tapi kelasnya kecil-kecil. Bapak Ibu akan bekerja dengan teman-teman satu sekolah. Jadi semoga sih semuanya sudah ada timnya, jangan sampai hanya sendirian. SMK 10 tadi yang sendirian, apa sudah ada temannya yang bergabung atau belum? Ada Bu Reni, ada berdua kayaknya. Ada berdua ya. Oke lah, berdua bisa ya, bekerja berdua. Apa yang akan dikerjakan? Sebentar, sambil cek and recheck dulu, apakah semua nama sudah ada SMK-nya, Bu Kris? Sebagian besar sudah, tadi ada Bu Utami, belum masukkan. Mari kita cek lagi. Bu Utami sebenarnya Pak Sunarto, Bu. Oh, belum saya ganti, lupa itu. Oh iya. Oh, ini sudah jadi Pak Sunarto. Sudah berubah jadi Pak Sunarto. Siap, Pak. Jadi bukan Pak Utami ya? Istri, Bu. Bisa salah sebut Bapak dan Ibu ini nanti. Oke, berarti semuanya udah siap nih. Nah, supaya nanti jelas apa yang akan dilakukan di breakout room, Bapak Ibu sebetulnya nanti akan saya beri worksheet atau lembar kerja. Nah, lembar kerja ini bisa diakses melalui link bit.ly/breakout-1, tapi nanti saya simpan di chat ya. Sekarang saya ajak dulu Bapak Ibu untuk melihat apa yang ada di lembar kerja ini. Nah, Bapak Ibu akan bekerja selama kurang lebih 15 menit bersama teman-teman satu sekolah. Nanti diskusi ya, jadi jangan suruh satu orang kerja, yang lainnya ngopi gitu. Berdiskusi sama-sama, nanti kita kunjungi kelas-kelasnya. Di dalam diskusi itu, Bapak Ibu akan membuat mind map rencana proyek ruang terbuka di sekolah. Nah, mind map-nya diakses dari mana? Di sini, slide 4 nih ada mind map untuk kelas D. Bisa di copy paste, bisa langsung diklik linknya, akan membawa Bapak Ibu ke lembar mind map. Mind map-nya bisa dikeroyok ya, jadi jangan hanya satu orang yang masuk mind map. Belum canggih. Enggak, ini enggak terlalu sulit. Saya jelaskan dulu cara pakainya. Semua bisa akses ke mind map ini, jadi nanti jangan hanya mengandalkan satu orang. Cara ngisinya gimana? Semoga semuanya pakai laptop ya. Kalau ada yang pakai HP berarti nanti kasih idenya aja ke teman. Ini tinggal diklik-klik di luar sini. Nah, ini langsung keluar cabang baru dari mind map.
Misalnya Bapak Ibu saya minta untuk menentukan lokasi RTH di sekolah. Jadi tulis dulu lokasi, lalu klik enter. Setelah itu masukkan, klik tanda tambah ini, misalnya di lapangan parkir. Alamatnya nanti diberikan beserta dengan worksheet-nya. Ya, nanti kita sama-sama. Saya berikan contoh dulu. Di lapangan parkir misalnya. Lalu apa lagi? Selain lokasi, mungkin Bapak Ibu nanti diminta untuk menambahkan fiturnya. Fiturnya ada apa aja di sana? Oh, mungkin perlu Wi-Fi. Klik lagi fitur, klik tanda tambah. Nah, muncul lagi bangku misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti saya hapus. Jadi yang Bapak Ibu akan kerjakan adalah membuat mind map berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Pertanyaannya apa? Pertama tadi lokasi. Silakan tentukan lokasi di mana RTH ini akan dirancang. Jika Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada RTH yang bagus-bagus, itu dilupakan dulu. Sekarang cari pojok sudut tempat yang selama ini kayaknya kurang indah. Nah, di situ coba pikirkan membuat RTH yang baru. Dipikirkan keunikannya apa, point of interest-nya apa, pertimbangan lainnya apa. Selanjutnya fungsi. Apakah RTH ini hanya memiliki fungsi estetis? Tadi Bapak Ibu sudah diskusi bahwa RTH tidak hanya enak dilihat, tapi punya fungsi-fungsi lain. Silahkan diskusikan fungsi apa yang Bapak Ibu tawarkan untuk siswa dan guru dengan temanya kan tadi harus RTH-nya membuat suasana yang asik dan menyenangkan baik untuk siswa maupun untuk guru. Yang ketiga project team. Ini biasanya bagian ini suka agak susah nih, tuduh-tuduhan siapa jadi leader, siapa jadi timnya, silahkan didiskusikan ya. Project teamnya siapa. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu akan kami minta untuk presentasi mungkin hanya 1-2 menit saja, tidak presentasi sih, cerita aja. Cerita bagaimana proses membuat mind map-nya dan apa yang Bapak Ibu tulis di mind map tersebut. Begitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa akses, tadi Pak Jati sudah memberikan link-nya di chat. Nah di sini melalui bit.ly/break-1, coba diklik link-nya apakah sudah bisa diakses atau belum oleh Bapak Ibu. Karena nanti ketika Bapak Ibu di breakout room, sudah nggak bisa lagi nih ngelihat chat ini kayaknya. Silahkan dicoba dulu, kalau sudah berhasil membuka bit.ly-nya, boleh ketik di chat sudah, atau done, atau yes. Supaya kita bisa siap-siap ke breakout room yang pertama. Nanti di breakout room, kalau Bapak Ibu mendapat kesulitan, ada fasilitas raise hand, ask for help. Nah, bisa klik ask for help, nanti kami akan datang ke sana. Oke, sudah ada Pak Sunarto, sudah berhasil. Yang lain bagaimana, sudah berhasil? Klik, sudah? Berarti kalau sudah siap ke breakout room. Kita lihat, yang lain ini SMK 23 sudah, 20 sudah. Dua tiga juga sudah. Wah, 23 gercep ini. Yapenda 41 10. Silahkan dicoba klik linknya. Ya, PGRI 20 sudah. Nanti bekerja sama dengan timnya ya, berdiskusi dengan timnya supaya bisa menyelesaikan tantangan yang pertama ini. Misinya adalah mengisi mind map tentang lokasi, fungsi, dan project team. Saya ingin mendengar dari SMK 10 dulu. Sama Yapenda nih, belum kelihatan. 23, 20. PGRI sudah. PGRI 20 ya. 23, PGRI 20. 41 hadir. 41 Yapenda dan 10. Ya.
Bapak Ibu dari Yapenda adakah? Ada Bu? Oke, sudah bisa akses Bu Lita? Sudah diklik linknya, oke. Mungkin masih berputar-putar. Yapenda, PGRI, 23. Yang belum ada suaranya 41 sama 10. Saya lagi cek ombak dulu nih. 41 sama 10. Adakah? 41 ada Pak Hendy, ada 41 tidak bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka, coba diketik ulang. bit.ly garis miring break -1, bukan underscore, minus ya. Iya, Katanya salah. bit.ly garing break -1 gitu. Coba. Bisa kok, aku bisa buka. Yang lain bisa. Saya pakai HP. Oke. Pak Kalau Yulianto tadi yang pakai HP yang ininya rusak. 41. Tapi temannya ada yang lain ya? Bapak Yulianto ada temannya kah yang lain, Pak? Dapat Taufik. Pak Yahya dan Pak Yulianto. Pak Yahya nggak bisa buka, Pak Yulianto pakai HP. Pak Suyatno menggunakan apa Pak Suyatno? Pak Suyatno belum bisa juga Pak. Belum bisa. Saya juga pakai HP Belum bisa lagi tugas karena di luar. menggunakan HP atau menggunakan laptop? Pakai laptop. Tapi nggak bisa buka juga ini. Coba di copy paste, Pak. Yang Di copy ada. dari chat lalu di paste di Chrome. Sandi aja ke sini. Pak Hendy lagi tugas di luar. Wah, susah diskusinya nanti. 41 ya, 41 kesulitan semua berarti. Pak Suyatno nggak bisa, Pak Hendy nggak bisa, Pak Yulianto nggak bisa, Pak Yahya juga. Pak Yahya sudah nggak bisa, Pak? juga. Coba Pak share screen, Pak. Bisa coba Ya. share screen? Share Coba screen, share coba screen kita biar bantu. kita bisa lihat, bantu. Atau enggak kita ke breakout room dulu, nanti kita bantunya di grup ya, supaya yang lain yang sudah berhasil nggak nunggu. Oke, Bu Grace boleh dibuka dulu breakout roomnya, nanti kita bantu SMK 10 dan 41. Yang lain kayaknya sudah oke soalnya. Baik. Saya masukkan ke breakout room ya. Oh, Bapak kok langsung masuk ke itu tadi Pak Yahya, jangan dulu masuk ke mind map. Kayaknya tadi langsung masuk mind map. Berarti ke worksheet-nya sih udah bisa ya? Ya. Oke, nanti kita bantu di breakout room. Kita masuk breakout room saja dulu. Oke, baik. Saya buka breakout room-nya ya. Baik, kita lihat satu-satu nih. SMK 23. SMK 23, timnya siapa nih? Sudah lumayan berhasil kelihatannya. Bisa menentukan lokasi. Wow, lokasinya banyak nih. Lapang parkir, pinggiran lapang basket, selasar tiap lantai, dan musola. Mungkin nanti bisa spesifik mana yang akan menjadi prioritas. Prioritasnya yang mana nih kira-kira Pak? Kemudian tanamannya, wah tanamannya juga sudah ada. Jadi ini nanti sebetulnya ini di breakout room 2 akan dibahas nih tanamannya. Ada sawo, kelapa gading, bunga pendek, tanaman gantung, dan rumput gajah. Oke, ada hewannya. Sudah ada fasilitas bangku, wifi, dan pojok baca. Oke, yang belum terlihat project timnya malah nih. SMK 23, siapa yang akan jadi project leadernya?
anggotanya siapa aja, nanti dilengkapi di kegiatan breakout room ronde kedua ya. Ini lokasi, saya kok perlu melihat sebentar. Mana breakout room 1 itu yang kita cari adalah fungsi, lokasi, fungsi, dan project team. Lokasinya sudah ada, fasilitasnya ada, malah fungsinya itu sebetulnya Bapak Ibu ingin ruang terbuka hijaunya berfungsi sebagai apa itu belum masuk ya. Jadi perlu diikuti nomor-nomor ini, 1, 2, 3. Oke, saya masuk ke SMK Yapenda. Nah, SMK Yapenda ini baru berhasil menuliskan bangku dan taman kecil. Seharusnya pertama Bapak Ibu membahas dulu apanya nih? Yang pertama lokasinya dulu. Ini bangku dan taman kecilnya mau dipasang di mana nih Bapak Ibu? Terus fungsinya sebagai apa? Baru nanti kelengkapan-kelengkapan lainnya. Itu ya. Ini ada kesulitankah tadi ketika diskusi di SMK Yapenda? Tim dari SMK Yapenda ada siapa ya di sini? Jaringan internetnya kurang bagus, putus-putus. Oh, jaringan internetnya kurang bagus. Ya, ada. Oke, nanti dilengkapi Ada lagi ya Pak Joko. SMK Yapenda. Mohon diikuti apa yang ada di worksheet-nya. Jadi tidak cuma diskusi, tapi diikuti apa yang ada di worksheet. Kalau Bapak Ibu nggak mengikuti ini, nanti malah bingung sendiri, apalagi yang harus dituliskan. Ini sebetulnya sudah diberikan tahapannya. Pertama diskusikan lokasinya, fungsinya, dan lain-lain. SMK 10, oke, dapat apa nih? Taman belakang, lokasinya ya. Vertical garden, panggung kecil untuk pentas seni, dan kantin. Project timnya belum ada, silakan dilengkapi. Kemudian SMK 20 sudah ada lokasi, samping pos security, fiturnya ada akses wifi, anggotanya ada, dan ini ada juri bicaranya. Selanjutnya SMK 41, lokasinya sudah ada, fiturnya ada, fasilitas jenis tanaman, tinggal SMK 41 menuliskan project timnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kita akan masuk ke ronde kedua, breakout room kedua. Nanti linknya akan berbeda, mungkin nanti yang SMK 41 perlu seperti tadi ya diganti pakai HTTPS lagi. Karena masalahnya ternyata ada di situ. Nah, breakout room yang kedua sama kita beri waktu sekitar 15-20 menit. Kayaknya mungkin agak lama karena tadi masih banyak yang belum berhasil menyelesaikan tugas di breakout room yang pertama. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti di breakout room 2, bukan yang ini. Nah, ini. Di breakout room 2, Bapak Ibu akan melengkapi mind map yang tadi. Pak Jati, suara saya jelas atau tidak ya? Jelas-jelas. Oke. Bapak Ibu akan melengkapi mind map yang tadi. Nah, nanti ke sini lagi. Kemudian pertama Bapak Ibu revisi dulu. Jadi mohon diikuti step by step yang ada di worksheet ini. Ini kelihatannya beberapa itu tidak mengikuti yang dari worksheet sehingga jadinya ada yang menulis ini saja gitu. Padahal sepertinya sudah cukup banyak waktunya. Yang ini juga kalau saya lihat kebanyakan tidak mengikuti step by step-nya. Mohon diikuti ya. Jadi revisi, lihat lokasi, fungsi, dan project team. Ini dulu dilengkapi. Kalau sudah melengkapi ini, baru masuk ke tahapan berikutnya. Beberapa sih sudah tadi membahas ini. Tanaman, jenis tanamannya apa, tolong pertimbangkan poin-poin ini nanti dibaca lagi. Nah, ada tambahan dekorasi apa, sebagian tadi malah sudah ada yang membahas, ada wifi, bangku, dan lain-lain. Jadi tadi Bapak Ibu malah loncat membahas yang belum diminta. Terakhir, ini penting,
perlu ada tagline, ada tema, temanya apa atau tagline-nya apa, misalnya membuat area sempit menjadi menyenangkan atau membuat dari sampah menjadi pot-pot yang asik dan lain-lain. Bapak Ibu bisa bahas tema atau tagline-nya. Begitu ya. Jangan lupa diikuti tahapan-tahapannya. Kalau enggak nanti seperti apa? Jadi Bapak Ibu kayak diskusi tapi imajinasi sendiri gitu, tidak mengikuti tahapan yang ada. Baik, sekarang mari kita buka lagi breakout room-nya. Mbak Grace, kita beri waktu sekitar, kita lihat dalam waktu 15 menit apa yang terjadi. Mungkin 15 sampai 20 menit ya. Silakan Bu Grace dibuka. Baik. Linknya dulu, Siap. linknya. Sorry. Jangan dulu diklik. Pastikan dulu linknya bisa Ya. diakses. Linknya sudah bisa Ini diakses ya untuk Bapak Ibu. 2. Nah, untuk yang SMK 41 bisa pakai link yang ini nih, yang panjang ini. Karena tadi mereka tidak bisa pakai link yang bit.ly. Oke, mari kita buka ya breakout room-nya. Oke, saya buka sekarang. Oke, silakan masuk ke dalam breakout room. Oke. PGRI 20 sudah bagus. Jenis ikan, jenis tanamannya sudah ada. Hijau sekolahku, nyaman belajarku. Ini tagline-nya ya. Ketua belum ditentukan atau ketuanya Pak Sis ini. Ketuanya Pak Siswanto, ada juru bicara sudah. Terus mungkin perlu dipikirkan anggota yang lain. Ya. Terima kasih. Hidup SMK PGRI 20. Keren. Kita lanjut dengan mengintip yang berikut. SMK Negeri 41. Tim proyeknya sudah ada, fiturnya ada, lokasi ada, fungsi sudah ada, fasilitas ada, oke, jenis tanaman ada. Tagline belum ya? Ya, tagline-nya dipikirkan. Oh, tema ini, taman belajar asri. Oke, mungkin tagline-nya itu ya. Terima kasih, mantap. SMK Negeri 41. Kece, keren ya. Kita lanjut mengintip punya SMK Yapenda. Project tim sudah lengkap, pasukannya ada banyak. Ada 3 tambah 3, 6, ada 7 ya. Oke, fungsi sudah, lokasi sudah,
kelengkapan tanaman sudah, fasilitas sudah. Tagline, biru langitku, hijau Yapendaku. Wah, keren. Jadi nanti ini menjadi semboyannya ya. Oke, terima kasih untuk SMK Yapenda. Kita pindah ke SMK Negeri 23. Project tim sudah lengkap. Pengarah, ada pengarahnya. Moga-moga mengarahkannya tidak ke jalan yang salah ya. Anggotanya sudah ada 5, oke. Tagline, Taman Pintar Berseri. Bagus. Dekorasi sudah dipikirkan, fasilitas sudah dipikirkan, tanaman sudah dipikirkan, lokasi pinggiran lapangan sudah. Ya, oke, keren. Ini pesan saya pada pengarah ini, jangan lupa untuk mengarahkan ya nanti mengarahkan ke tempat yang salah. Kita lanjut ke yang terakhir adalah SMK Negeri 10. Nah, SMK Negeri 10 ini hanya berdua, jadi nanti harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman. Timnya ketua saja, jadi tanpa anggota. Nanti dipikirkan karena teman-temannya berhalangan ikut. Fungsinya sudah ada, tempatnya ini lokasi maksudnya mungkin gerbang samping dan kantin, nanti atau gerbang samping kantin maksudnya nanti diperjelas. Lalu taman belakang ada fasilitas, ada jenis tanaman. Nah, tag lainnya belum. Oke, tag lainnya nanti perlu dipikirkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk breakout room dan pekerja hari ini. Sekarang sedikit kita lanjutkan. Ya, saya ke slide saya sebentar. Persiapan breakout room 2. Breakout room 1 sudah. Breakout room diskusi sudah, 2 sudah. Nah, mari kita diskusi sebentar. Bapak Ibu sudah diawali dengan masuk ke Google Classroom sebelum Zoom hari ini. Ya, di Google Classroom diberikan informasi, diberikan diskusi. Di Google Classroom sudah berjalan. Ada yang berjalannya lambat, ada yang berjalannya, ada yang rajin sekali pagi-pagi tadi baru mengisi begitu. Tidak apa-apa, itu nature dari bekerja secara online, asinkron gitu ya. Setelah asinkron, lalu kita semua belajar bersama tentang brainstorming, curah pendapat. Saya kasih gambar dan segala macam, bertanya-tanya dan segala macam untuk memberikan latar belakang. Sudah kita lakukan, lalu Bapak Ibu berdiskusi. Berdiskusinya di mana? Berdiskusinya di breakout room. Nah, model diskusi breakout room semacam ini nanti akan dialami oleh anak-anak SMK. Kalau itu kantor pusatnya ada di Jepang, lalu cabangnya di Jakarta, anaknya ditaruh di Surabaya, dan segala macam, akan ada banyak meeting seperti tadi. Meetingnya tidak mendengarkan briefing, tapi meetingnya sambil bekerja secara online bersama-sama. Ini tadi diberikan contoh mind map untuk bekerja dikeroyok bersama-sama. Nanti yang dikeroyok, yang dikerjakan bersama-sama secara digital tidak hanya mind map, ada banyak. Kebutuhan industri, kebutuhan pekerja, nanti akan ada banyak hal semacam itu. Gitu ya. Itu kenapa diberikan Bapak Ibu untuk memberikan pengalaman, rasanya seperti apa, itu penting. Nah, setelah itu Bapak Ibu dimasukkan lagi ke breakout room untuk melanjutkan pekerjaannya, itu kan sudah terbiasa. Rasa yang pertama dan rasa yang kedua pasti beda. Yang pertama ngawang-ngawang ke sana kemari kan, disuruhnya apa, yang dikerjain apa gitu kan. Itu nature, enggak apa-apa. Ya, yang kedua lebih lancar, lebih fokus dan seterusnya. Ya. Jadi itu pengalaman yang dialami hari ini. Jadi nanti masih akan ada pengalaman-pengalaman lain yang digital.
Jadi kolaborasi digital begitulah rasanya. Ya, tidak bisa diceritakan saja, tapi harus mengalami, harus punya pengalaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kedua itu diminta untuk membuat tagline atau semboyan. Ya, tagline-nya apa? Tagline-nya harus jelas dan itu impiannya. Sekarang nanti akan dibuka Google Classroom. Dibuka Google Classroom-nya jam berapa, Vin? Pukul 12.30. Ya, pukul 12.30 Google Classroom akan dibuka. Bapak Ibu akan melanjutkan mind map ini, akan melanjutkan impian tagline yang ada di tagline, kan sudah ada lokasi, sudah ada tim, sudah ada jenis tanaman dan segala macam. Nanti perlu didetailkan menjadi satu rencana. Rencana yang executable, rencana yang bisa diimplementasikan, bukan rencana yang ngawang-ngawang. Ya. Jadi nanti perlu bertanya lagi, temanya ini cocok nggak ya untuk sekolahku? Cocok nggak dengan lahanku? Cocok, ada uniknya tidak? Gitu kan? Setelah itu baru apa yang perlu kita lakukan? Action-nya mau seperti apa? Nah, action dan segala macam Bapak Ibu nanti akan bekerja di Google Classroom. Di Google Classroom, Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, itu ada bahayanya juga. Bahayanya Bapak Ibu sudah menulis, karena tidak koordinasi dengan teman-teman, temannya nggak setuju, terus model di-delete aja. Ya, nanti dialamin lah. Itu akan menjadi pengalaman tersendiri. Ya, jadi nanti akan berkolaborasi digital, keroyokan seperti tadi, tapi dengan waktu yang berbeda. Ya, itu kerja kelompok. Kalau diperlukan nanti untuk bekerja atau bertemu, berjumpa, silahkan koordinasi pakai WA, cari waktu sendiri, dan seterusnya untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, cara kerjanya silahkan dirasakan, tapi yang penting adalah itu kerja kelompok, cara menyelesaikan masalahnya terserah kelompok masing-masing. Gitu ya. Ada deadline-nya. Deadline-nya itu hari Selasa minggu depan. Ya, jadi Selasa minggu depan yang ada di Google Classroom dimohon untuk sudah selesai sebelum nanti kita lanjutkan di Zoom meeting yang ketiga. Nah, itu kira-kira jadi kita akan jumpa di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, nanti waktu mengerjakan di Google Classroom selalu boleh bertanya lewat Google Classroom atau di Telegram. Silahkan digunakan komunikasi itu, ada juga alamat email dan seterusnya. Nanti saya, Vinita, dan teman-teman yang lain, tutor, pasti akan membantu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh di chat atau boleh menggunakan mikrofon. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Bertanya atau tidak? Dijawab. Di chat. Kalau tidak, enggak saya tutup nanti. Kalau dijawab, terus saya tutup, selesai kita. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, sepi. Mau pulang atau tidak? Ada. Belum ada, Pak. Oh, Belum ada. sopan. Ya, sopan banget. Sudah jam makan siang soalnya Pak. Pak. Itu Ya. lunch sudah siap. Belum ada, artinya tidak ada. Ya, ada yang mau bertanya tadi sepertinya ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Oke, Terima aman. kasih kalau Bapak gitu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi di Google Minggu Classroom depan. dan jumpa lagi minggu depan. Ya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Ya, sampai minggu Sampai jumpa. depan. Semoga minggu depan bisa hadir semua, tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Terutama SMK 10 yang SMA 10 yang hari ini baru 2 orang yang bisa bergabung. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu model